Halo semuanya. Di sini saya akan presentasi mengenai topik digitalisasi perbankan Indonesia, perspektif nasabah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roy Edi Siombing dengan NIM 230201010140. Saya dari kelas manajemen 402 dari mata kuliah manajemen perbankan, dan dibawakan oleh dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto SE MM CPOD. Nah, lanjut langsung saja saya mulai di mana di yang pertama ini latar belakang yang membahas di era pasca pandemi perbankan di Indonesia mengalami percepatan transformasi digital yang signifikan. Studi ini meneliti bagaimana nasabah bank memanfaatkan layanan perbankan digital, tantangan yang mereka hadapi, dan rekomendasi untuk perbankan di masa depan. Selanjutnya metodologi. Dalam metodologi ini, saya mewawancarai langsung dengan 5 bank dari nasabah bank dari berbagai latar belakang. Yang dua dari nasabah perkotaan, dua nasabah lansia, satu nasabah di daerah semi pedesaan. Profil responden. Nah, di saya wawancara ini profil dari responden pertama, yaitu Mbak Mega, uh, umur 25 tahun, Jakarta, seorang karyawan swasta, pengguna aktif mobile banking dan e-wallet nasabah 3 bank berbeda. Responden yang kedua itu Ibu Lasro, umur 32 tahun, dari Medan, ibu rumah tangga, masih mengutamakan transaksi di cabang bank baru maupun mencoba mobile banking dengan bantuan keluarga. Responden yang ketiga, Mas Prayoga, umur 26 tahun, Bawah Sentutan, selaku pelaku UMKM menggunakan QRIS untuk menjualan, sering mengalami sial di daerah. Profil responden lanjutan yang responden keempat yaitu ibu saya sendiri yang umur 58 tahun, uh, di Parangtrinan, seorang petani, kesulitan dengan perubahan teknologi, mengatakan kesulitan dengan perubahan teknologi, mengandalkan bantuan keluarga untuk transaksi digital. Selanjutnya responden yang kelima, Mas Ranjit, 26 tahun, um, di Malaysia, tenaga kerja Indonesia, pengguna layanan digital, memiliki kekhawatiran tentang keamanan transaksi online. Hasil wawancara penggunaan layanan digital. Pertama, saya mewawancarai Mbak Mega dari Jakarta. Dia mengatakan bahwa jarang bank fisik sejak 2020. Hampir semua transaksi lewat aplikasi, transfer bayar tagihan, investasi, reksadana. Semuanya dari HP, bahkan buka deposito juga bisa online. Sangat praktis ungkapnya. Begitu yang selanjutnya, Ibu Lasro dari Medan yang mengatakan bahwa keluarganya yang mengajarkan cara cek saldo dari HP. Sekarang sudah bisa transfer sendiri, tapi masih bersalah. Kalau transaksi besar, uh, ibu itu mengatakan dia akan tetap pergi ke bank. Rasanya lebih aman dan bukti kertas dan bisa bicara dengan petugasnya langsung. Dan yang ketiga, Ibu Roma dari Rumah Dosen yang mengatakan bahwa font di aplikasi terlalu kecil untuk matanya, uh, penglihatannya. Dia sering meminta cucu untuk membantu transaksi. Dulunya dia rutin ke bank, sekarang bank mendorong semuanya online. Dan ibu itu merasa tertinggal dengan perubahan ini. Lanjutnya, dengan Stranjit yang dari Malaysia mengatakan bahwa menggunakan mobile banking untuk transaksi sehari-hari, tapi masih ragu
investasi online. Dia dengar banyak kasus penipuan, jadi untuk transaksi besar masih prefer tatap muka dengan petugas dan lengkapnya. Selanjutnya, saya mewawancarai Rudi Prayoga Humam Sunjatan. Dia mengatakan bahwa QRIS sangat membantu usahanya. Pembeli sekarang lebih suka bayar non tunai, tapi kadang sinyal lemah, jadi transaksi gagal dan bikin pembeli kecewa. Untuk pinjaman usaha, dia lebih nyaman dan datang ke bank. Lanjut ke tantangan utama nasabah. Yang pertama itu ya, kesengajaan digital, di mana kesengajaan digital ini eh, yang dari ibu saya sendiri yaitu tadi Ibu Roma mengatakan bahwa font di aplikasi terlalu kecil untuk matanya dan sering meminta sejumlah dan sekarang mendorong semuanya online. Jadi itu termasuk kesengajaan digital. Lanjut keamanan dan kepercayaan. Contoh dari keamanan dan kepercayaan yang dikatakan oleh Mas Ranjit yang umur 26 tahun kan bahwa uh, dia mendengar banyak kasus penipuan online. Ini membuat dia ragu memasukkan data pribadi di aplikasi dan takut disalahgunakan. Selanjutnya nomor ketiga, yang ketiga itu infrastruktur dan konektivitas. Nah, ini seperti yang dikatakan Mas Prayoga, eh, bahwa sinyal di desa dia tidak stabil. Kadang transaksi pending, uang terpotong tapi tidak sampai. Proses pengambilan lama dan rumit. Tantangan nasabah lanjutan yang keempat itu layanan yang tidak inklusif, di mana seperti yang dikatakan ibu saya sendiri bahwa dia merasa tertinggal dengan perubahan digital ini yang seolah hanya memikirkan nasabah yang muda yang paham teknologi. Selanjutnya, literasi digital yang terbatas. Literasi digital yang terbatas ini seperti yang Ibu Lasro katakan bahwa ia masih perlu waktu lama untuk memahami cara menggunakan fitur-fitur di aplikasi. Banyak istilah tidak dia mengerti. Selanjutnya, dukungan pelanggan tidak memadai. Dukungan pelanggan yang tidak memadai ini bisa kita ambil kesimpulan dari pernyataan Mas Prayoga di mana ketika ada masalah, chatbot tidak menyelesaikan masalah. Telepon call center sering antri lama. Akhirnya harus kita lawan juga. Nah, selanjutnya kita rekomendasi untuk perbankan. Nah, di sini rekomendasinya yaitu yang pertama harus ada pendekatan inklusif dalam digitalisasi, di mana desain antarmuka yang ramah pengguna untuk semua kelompok umur, versi aplikasi yang sederhana untuk pemula fitur stabilitas atau ukuran font, kontras, warna, dan atau panduan suara. Yang selanjutnya peningkatan literasi digital. Ini sangat penting karena program edukasi nasabah di cabang bank tutorial video berjenjang dalam aplikasi. Jadi pendampingan khusus untuk nasabah lansia. Ketiga, keseimbangan teknologi dan sentuhan manusia. Di sini mempertahankan layanan tatap muka untuk transaksi kompleks integrasi video call dengan petugas bank dalam aplikasi. Prioritas keamanan tanpa mengorbankan kemudahan penggunaan. Yang selanjutnya solusi untuk daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Di sini mode offline untuk transaksi dasar yang dapat disinkronkan saksi yang tersedia. Kerjasama
dengan penyedia telekomunikasi untuk zona bebas biaya dan data perbankan. Agent bank digital di daerah pedesaan. Selanjutnya, pendekatan keamanan yang lebih edukatif. Di sini notifikasi keamanan yang informatif bukan menakut-nakuti, melainkan simulasi penipuan untuk melatih kewaspadaan nasabah. Um, Proses verifikasi yang kuat namun tidak memberatkan. Nah, dari pembahasan di atas, kesimpulannya ada beberapa yang saya bahwa transformasi digital perbankan Indonesia tidak merata. Ini kesengajaan masih terlihat antara nasabah perkotaan dan perdesaan, serta antara generasi muda dan lansia. Selanjutnya, nasabah membutuhkan pendekatan personalisasi, solusi digital yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing segmen. Bank, perlu menyeimbangkan inovasi dan inklusi, di mana teknologi terdepan harus diimbangi dengan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, edukasi nasabah adalah kunci, karena pendampingan dalam adopsi layanan digital sama pentingnya dengan pengembangan layanan itu sendiri. Sekian dari pesan-pesan saya ucapkan terima kasih.